Saya teh Mawar. Oh, Ibu Mawar. Oh, kalau ini siapa yang ikut, Bu? Saya. Oh, anaknya. Nama anaknya siapa? Saya boleh dipanggil Mbak Rati saja. Mbak Rati. Oke, Ibu Mawar dan anaknya Mbak Rati ya. Sebelumnya sih sudah makan atau belum? Sudah sarapan? Saya tuh ya akhir-akhir ini lagi nafsu makan. Oh, banyak tuh makan dunia. Iya. Jadi makannya cuma sedikit. Itu apa namanya gorengan pisang buat ganjil aja pagi. Nah, untuk pertama mungkin kita akan screening ya. Nanti dibantu oleh asisten ya. Oke, terima kasih Kak Bu. Saya di sini izin screening Ibu. Tadi untuk nama itu ada Ibu Mawar ya? Iya betul. Ibu Mawar. Sebelum itu Ibu Mawar mengalami penurunan berat badan ya? Atau tidak diinginkan dalam menurun akhir? Kayaknya sih ada ya Mbak. Cuman saya nggak tahu berapa kilo. Nggak tahu sih, Bu. Nggak Tapi pernah itu urusan Iya nggak pernah ngukur juga Mbak. Itu rasa bajunya ada nomor-nomor gitu enggak? Oh, ada biasa ada satu celana saya itu yang sering dipakai. Perasaan kok agak longgar tapi saya nggak terlalu merhatiin sih Mbak. Oh, oke. Kalau untuk asupan makannya sendiri itu berkurang atau tidak? Kalau akhir-akhir ini sih karena saya tadi kan nggak langsung makan ya, jadi saya cuma makan yang nggak berat-berat aja. Oke, terima kasih ya Bu. Mungkin untuk screeningnya sudah selesai, akan dikerjakan kembali oleh sama ahli gizinya. Nah, dari screening ini dapat dilihat ya jika Ibu Mawar ini beresiko nih malnutrisi, sehingga bagusnya untuk konseling hari ini. Kalau di data ini Ibu datang ke sini itu berdasarkan rujukan rumah sakit ya Bu ya? Iya, betul. Kalau di rumah sakit ini boleh diceritakan Ibu tuh dirujuk ke sini itu berdasarkan alasan apa? Kalau boleh diceritakan. Ibu teh nggak ngerti tadi apa sih lemak ya? Iya, kelebihan lemak. Oh, Lebih ada dokternya. iya. Padahal mah rasanya nggak banyak-banyak ya bukan itu. Iya. Dari rujukan di sini tuh nama Ibu tuh Ibu Mawar dengan tinggi badan 158 dan berat badannya itu 70 kg ya Bu ya? Iya. Di diagnosis dari rujukan rumah sakit ini tercatat kalau Ibu ini dislipidemia berkaitan dengan Ibu sebutkan tadi lemak-lemak ya. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum kalau lemak dislipidemia itu berkaitan dengan lemak itu maksudnya apa? Apa sih? Nggak tahu. Ibu nggak ngerti kayak gituan. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Dislipidemia ini merupakan kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan plasma lipid ibu itu sendiri. Makanya kadar plasma lipid ibu ini pasti pas waktu dicek darah itu pasti tinggi ya Bu ya. Nah, sekarang untuk sesi konseling ini saya mau tanya Ibu, sebelumnya Ibu Mawar ini pernah menerima sesi konseling sebelumnya belum ya? Apakah baru sih, Bu, baru pertama kali ini. baru pertama kali ya, karena dirujuk dari rumah sakit, jadi baru kali ini sesi konseling ya. Baik, saya jelaskan ya, untuk sesi konseling kali ini akan berdurasi selama 45 menit. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi nih masalah yang Ibu alami, keluhan-keluhannya, lalu nanti kita akan mencari solusi bagaimana jalan keluar dalam mengatasi keluhan yang Ibu rasakan seperti saat ini ya. Nah, nantinya saya juga akan membantu nih mengatasi masalah-masalah Ibu, mulai dari kayak mungkin tadi Ibu keluhan dan nafsu makan seperti itu, mungkin nanti kita cari jalan keluarnya ya Bu ya. Nah, untuk sesi konseling ini diharapkan ya Bu ya, kalau menjawabnya itu jujur aja ya, karena saya ini di sesi konseling ini akan menjaga nih privasi Ibu sendiri, data diri Ibu sendiri saya akan jaga. Dan jika nanti saya ingin berkonsultasi nih dengan dokter yang Ibu dengar di rumah sakit, nanti saya akan tanyakan apakah Ibu bersedia jika saya melakukan konsultasi dengan dokter tersebut atau tidak ya Bu ya. Baik,
sebelumnya sudah paham dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya? Sedikit-sedikit mengerti. Ya, baik itu ada bolehnya paham dulu saya Pak. Iya, baik. Saya dimulai dengan keluhannya nih Bu. Kalau boleh keluhan Ibu Mawar ini apa sebelum masuk rumah sakit? Kemarin sih saya sempat mual-mual ya. Iya. Terus anak saya juga tahu. Makanya nafsu makannya turun juga. Mual muntah ya Bu ya. Nah, kalau untuk kebiasaan makannya nih, kebiasaan makan Ibu Mawar ini sehari-hari bagaimana? Serta kayak pola makannya bagaimana Bu, boleh diceritakan? Kebiasaan makan tuh berapa kali saya makan gitu? Iya, seperti itu. Biasanya sih saya kalau sehari 3 kali makan. Buat yang makan itu nasi, coba kan kalau belum makan nasi dimakan gitu ya. Iya. Terus saya juga suka makan gorengan gitu sih. Oh, gorengan. Iya, ibu saya suka ngemil Bu. Oh, suka ngemil. Ngemil. Nih, kalau dari sehari biasanya Ibu Mawar ngemil seberapa banyak? Kan sih Bu, tapi jumlah sama variasinya tuh paling kayak gorengan, kue manis, kayak gitu, es krim. Berarti sering ya kalau Iya. gorengan tiap harinya. Baik, untuk pola makannya tadi teratur tidak? Nah itu Mbak, itu kan yang kemarin-kemarinnya. Cuman kan karena sekarang lagi jarang makan gitu, jadi pagi juga kadang saya nggak makan nasi, makanya makan begitu gorengan misalkan. Iya, Ya. saya sekarang kan makannya gorengan, minumnya kopi. Ya kenyang Mbak. Iya. Iya sih, udah gorengan enak sih ya Bu ya. Nah, saya akan melakukan recall ya Bu ya, untuk mendata makanan apa saja yang Ibu konsumsi selama 1 hari sebelumnya nih. Boleh diceritakan untuk makanan pagi sendiri Ibu ini sering apa? Sering maksudnya mengkonsumsi apa? Itu teh makan kemarin. Iya, makan kemarin. Gorengan juga ya. Iya, Gorengan pisang sama Pagi-pagi, sama kopi Oh. biar seger. pagi-pagi gorengan dengan Kopi. Iya, saya campur aja ya. ya. Baik. Kalau untuk cemilannya nih setelah makan pagi apa ada cemilan lain yang sering yang dimakan oleh Ibu? Kalau kemarin sih saya ada makan biskuit sih Mbak. Iya, ibu saya suka makan kue juga kalau keseringan. Kalau boleh tahu biskuitnya, biskuit apa? Itu loh Mbak, apa sih namanya yang bulat itu loh? Yang apa sih Di? Namanya nggak tahu. Iya, Oh iya kayak ada. cookies gitu. Oh iya itu. Yang dijual di rumah biasa ya. Ya, baik. Untuk makan siangnya nih, Ibu makan apa? Kemarin sih saya makan nasi padang sedikit tapi Mbak. Nasi padang. Nasi padangnya untuk nasinya kira-kira seberapa porsinya Ibu? Apa ya? Kayaknya setengah centong deh. Setengah centong nasinya. Untuk lauknya sendiri Ibu pakai lauk apa kemarin? Saya ada sayur singkong itu loh Mbak. Oh, Yang daunnya iya itu. Untuk daging-dagingannya sendiri Ibu pakai daging apa kemarin di nasi padangnya? Ada sih rendang sedikit tapi sedikit. Nah, Sedikit itu mah Bu. Satu potong gede, saya lihat. kata anaknya tuh daging rendangnya banyak. Oh, ya. Iya, makanannya udah teratur. Iya. Rendangnya. Itu kira-kira rendangnya dikonsumsi berapa? Apakah 1 potong atau 2 potong? Satu potong. Satu potong. Habis itu nambah lagi Bu. Oh gitu ya. Benar-benar. Oke, untuk selingan kedua nih setelah makan siang, Ibu Mawar ini mengkonsumsi apa? Apa ya? Kalau makanan nggak ada sih Mbak. Cuman saya teh minum itu yang manis itu loh Mbak. Yang di dalamnya ada cincaunya. Oh mungkin es cappuccino cinta ya Bu ya yang sekarang lagi. Iya, kayaknya itu deh. Iya itu. Enak loh manis. Oh itu ya. Iya. Sering diajak sama anaknya ya. Iya Mbak. Dia mah mana boleh saya minum duluan jadi saya diam-diam. Nggak boleh Bu, anaknya jadi larang ya. Nah untuk makan malamnya nih, makan malamnya Ibu Kemarin tak ibu makan gulai kambing. Ya gitu enggak. Iya, gulai.
semangkok gede, habis itu teh dimakan sate kambing lagi. Enggak mbak, sedikit aja itu mah kemarin. Masa kamu aja itu? Enggak. Pakai air ya, pakai nasi enggak Bu untuk makan gulanya? Pakai nasi seberapa banyak? 1 centong aja sih. 1 centong, berarti lebih banyak dari makan siang ya Bu ya, nasinya 1 centong. Untuk gulanya sendiri mungkin 1 mangkok atau berapa yang dimakan sama ibu? Iya, itu makan gulanya 1 mangkok Bu. 1 mangkok. Udah itu ditambah sama sate juga ya? Iya, Satenya berapa tusuk? bisa dibilang lebih dari 5 tusuk. Lebih dari 5 tusuk. Iya. Baik. Nah untuk sehabis makan malam nih, apa ibu masih makan cemilan malam lain? Iya. Si ibu teh kalau malam suka makan ini, Oreo. Oreo. Iya. Oh. Ini sambil nonton TV. Oh sambil nonton TV. Kemarin juga saya ada makan keripik apa ya, keripik kentang. Crepes. Jajanan gitu biasa di minimarket ya. Baik. Kalau begitu untuk kegiatan sehari-hari ini ibu biasanya ibu ngawar sehari-harinya di rumah melakukan apa saja? Saya kan ibu rumah tangga ya Bu ya. Jadi ya paling untuk bersih-bersih rumah lah. Bersih-bersih rumah ya. Paling kayak gitu aja. Baik ya. Berdasarkan recall yang tadi sudah kita lakukan ya, saya sudah hitung nih kalau berdasarkan konsumsi harian ibu ini terlalu banyak nih mengkonsumsi makanan yang berlemak ya. Seperti kayak tadi nasi padang itu kan sayur-sayurnya kan tinggi lemak ya, apalagi untuk rendangnya mungkin kalau sampai 2 potong lebih itu bisa menyebabkan lipid dalam lemak dalam darah itu tinggi ya Bu ya. Untuk makan malamnya juga tadi ada gula ya dengan sate kambing ya Bu ya. Tidak apa-apa tapi dibatasi ya Bu ya, karena dari penjelasan sebelumnya ini asupan harian ibu ini terlalu banyak nih lemaknya. Ya. Nah, untuk preskripsi diet nih, untuk rancangan preskripsi diet nanti akan saya berikan setelah konseling ini selesai. Nanti ibu boleh tunggu dulu sadarnya di luar ya, nanti akan diberikan oleh saya. Nah, dari apa sih konseling yang sudah kita lakukan ini dari tadi terdata nih kalau ibu ini memiliki masalah asupan lemak yang tinggi ya Bu ya. Asupan lemak yang tinggi ini nih berdasarkan dari perilaku ibu nih yang tidak mau membatasi nih asupan lemak ibu ya. Seperti tadi ibu kan katanya makan sedikit ya Bu ya, tapi kata anaknya makannya banyak ya. Lalu nah ini tuh karena ibu suka makan gorengan nih yang tadi jelaskan, kalau pagi makan gorengan ya, untuk siang dan malamnya gorengan juga. Lalu untuk berkaitan dengan nilai labnya ini Bu ya, terdata untuk nilai labnya ibu ini tuh tinggi kadar plasma lipid dalam darahnya ya, atau lipid itu lemak ya Bu. Nah ini itu dapat disebabkan jadi gangguan metabolis nih Bu. Jadi metabolisme ini tuh semacam bagaimana tubuh itu mengatur lemak yang ibu konsumsi ini sehingga tidak berdampak buruk. Cuman karena lemaknya itu sudah terlalu banyak, metabolisnya pun tidak sanggup nih, jadi terganggu ya. Didapati untuk nilai lemaknya itu cukup tinggi ya Bu ya, ada sampai 150 mg per desiliter untuk LDL-nya, dan HDL-nya itu 36 mg per desiliter ya. Nah, untuk masalah ketiga ini Bu sepertinya tidak siap ya Bu ya untuk memperbaiki pola makan ibu ya, karena pola makan ibu masih tinggi lemak nih. Nah, ini itu ibu mungkin disebabkan karena tidak siapnya itu sehingga makan makanan itu masih tinggi lemak ya. Nah, untuk intervensinya sendiri, untuk cara penanggulangan ini nanti saya akan berikan makanan rancangan preskripsi diet yang membatasi asupan lemak itu ya. Jadi nanti makanan-makanannya dikurangi lemaknya sehingga
jadi nilai labnya itu untuk bagian lemaknya itu mendekati normal, tidak tinggi ya Bu ya. Lalu nanti akan diberikan asupan makanan yang ini nih tidak menaikkan berat badan, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu tinggi lemak, sehingga berat badan ibu ini tidak terlalu overweight, atau bahasa Indonesianya itu kelebihan berat badan ya. Jadi berat badan ibu ini diusahakan mencapai berat badan ideal. Nah, baik, untuk edukasinya, ibu sebaiknya untuk makan makanan yang dianjurkan itu diperbaiki ya, seperti perbanyak kacang-kacangan ya Bu ya, diajak juga nih ibu mawarnya ya untuk memperbanyak konsumsi kacang-kacangan. Lalu untuk protein hewaninya seperti tadi rendang ya Bu ya, rendang boleh Bu dimakan, daging kambing ya, cuman jangan terlalu sering. Apalagi kayak misal tadi siang udah makan rendang, malamnya masih daging kambing lagi ya. Tolong membantu ibunya ya, mungkin disesuaikan saja porsinya, jangan terlalu banyak juga. Atau mungkin dari cara pengolahannya nih, kalau mau makan daging jangan yang digoreng-goreng pakai lemak ya, mungkin bisa kayak jadi sop, direbus ya, atau dagingnya dikukus seperti itu, yang tidak menggunakan terlalu banyak minyak ya. Nah, lalu untuk sayuran nih, ibu tadi dari kol sepertinya jangan mengkonsumsi sayuran ya, diperbanyak sayurannya. Sayuran kan banyak ya Bu ya, kayak sawi juga bisa ya Bu. Ibu senang kangkung Bu? Suka sih, tapi saya lebih suka makanan yang bersantan kayak tadi rendang, soalnya kan enak gitu ya. Jadi sekarang dikurangi Bu ya, diperbanyak sayurannya, sayuran juga enak ya, diperbanyak. Terus untuk gula nih, tadi kan sama minum kopi. Nah, gulanya itu jangan banyak-banyak ya Bu ya, dikurangin aja, diminimalisir. Atau mungkin kalau penggunaan gula bisa diganti dengan madu ya, karena lebih sehat madu, masih manis juga kan ya, dikurangin aja gulanya atau diganti dengan madu ya. Terus untuk kalau minum susu, mungkin dipilihnya susu rendah lemak ya, karena susu pun ada nih yang tinggi lemak itu. Nah, terus kalau untuk konsumsi minuman lain bisa seperti teh atau jus ya. Nah, kalau yang makanan tidak boleh nih, baiknya ibu dihindari ya, seperti kue nih, kue-kue yang ada di pinggir jalan atau kue-kue yang udah jadi di toko ya, kalau bisa dihindari, karena kue ini kan biasanya kan margarinnya tinggi, terus ada krim, ada seperti itu ya. Kue sampai yang dihindari. Terus untuk daging gemuk ya, daging gemuk dihindari aja. Atau tadi tidak, ibu kan senang daging ya, diganti dengan ikan aja ya Bu ya, lebih sehat ikan juga enak ya Bu ya. Nah, untuk susu, susu tadi kan harusnya rendah lemak ya. Nah, susu yang tinggi lemak itu jangan ya Bu ya, karena nanti profil lemaknya itu, kadar lemak dalam darahnya itu tinggi lagi nih Bu ya. Untuk menggoreng nih, kalau untuk menggoreng sebaiknya diganti nih minyaknya dengan olive oil atau minyak zaitun ya. Kalau minyak kelapa atau mentega sebaiknya jangan Bu ya. Nah, terus kalau untuk buah nih, buah-buah yang diawetkan, Ibu tahu seperti manisan ya Bu ya? Tahu, suka juga saya. Emang ya Bu ya. Nah, manisan itu dikurangi ya Bu ya, tinggi gula ya kan, harusnya dikurangi ya Bu ya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya Bu ya, sebelumnya untuk preskripsinya nanti akan saya berikan setelah sesi konseling ini ya. Nah, sesi preskripsi dietnya itu nanti akan membatasi asupan lemaknya seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Asupan lemaknya dibatasi, lalu untuk gulanya juga dibatasi ya, sehingga mungkin ibu kan masih senang yang bersantan, yang tinggi lemaknya mungkin belum biasa ya, tapi diusahakan bisa ya Bu ya, diikuti preskripsi dietnya. Nah, terus ini untuk mbaknya nanti kan preskripsi dietnya kan saya akan berikan menu sehari. Nah,
kalau misalkan ingin diganti karena kan brosurnya bukan itu aja ya, nanti akan ada bukan formulir, apa sih, brosur daftar bahan pangan pengganti. Nah nanti diganti nih, kayak misal daging satu potong itu bisa diganti dengan bahan-bahan yang lain, ada di brosur itu ya Mbak ya. Iya. Ya baik, Ibu bagaimana untuk preskripsi diet yang nanti akan saya berikan ini? Ibu siap Ibu untuk diet dislipidemia Ibu? Gimana ya Mbak ya? Siap nggak siap? Gimana? Siap Ibu ya? Siap sih Bu, biar sehat lagi nih Iya, Bu. biar sehat ya. Nanti saya nggak bisa makan gorengan dong. Gimana sih? Jangan Bu gorengan. Ya, mungkin kalau Sabtu, tapi berarti nanti siang atau malamnya jangan yang ada minyak-minyak lagi ya. Sayur-sayuran yang dikukus-kukus ya, itu juga masih enak ya Bu ya. Ya baik. Berarti Ibu siap nih ya? Ya, pasti siap sih ya. Udah bisa. Saya yakin ya. Ya baik. Untuk sesi konseling ini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya dari Ibu atau anaknya? Dari Ibu? Coba cerita. Itu teh saya makan kayak gitu berapa lama? Saya, baik. Untuk berapa lama jangka waktu Ibu kalau misalnya apa sih mengikuti preskripsi diet ya? Ibu sebaiknya apa sih mengikuti pola makan seperti itu tuh setelah tujuan dari yang tadi sudah kita jelaskan, seperti kalau kadar lemaknya sudah mencapai normal, mungkin nanti lebih ke preskripsi dietnya itu nanti kita ubah gitu. Jadi karena kalau kadar lemak mungkin kayak ada kelonggaran tapi diikuti dengan aktivitas fisik ya Bu ya. Aktivitas fisik Ibu tadi dijelaskan cuma kayak nonton TV, terus kayak bersih-bersih ya Bu ya. Diikuti sama aktivitas fisik. Jadi kalau Ibu mau makan makanan yang enak-enak, gorengan terus atau makanan enaknya pokoknya sesuai dengan Ibu, aktivitas fisiknya ditingkatkan ya Bu ya. Pola makannya juga diatur. Seperti itu Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ini Bu, berarti nanti kita balik konseling lagi gitu Bu? Iya baik, untuk sesi konseling ini mungkin kita nanti akan bertemu di minggu depannya untuk sesi konseling kedua. Jadi saya juga bisa memonitoring nih, melihat kepatuhan Ibu untuk menjalankan diet ini dan perkembangannya, apakah ada penurunan kadar lemak di dalam darahnya atau bagaimana, seperti itu. Baik, kalau boleh saya meminta untuk Ibu atau anaknya mengulangi apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Senangkap saya sih nggak boleh makan banyak gorengan, terus yang digoreng-goreng direbus aja gitu ya. Iya. Terus nggak boleh banyak-banyak itu konsumsi gula. Terus susu juga kayaknya yang banyak. Iya. Nggak boleh apa? Tinggi lemak. Batasan gula, mana yang manis tuh, sama ini ningkatin aktivitas fisik. Iya baik ya. Kalau begitu untuk sesi konseling kali ini mungkin cukupkan sampai sini ya. Nanti preskripsi dietnya bisa ditunggu terlebih dahulu. Untuk sesi selanjutnya nanti akan bertemu di minggu depan dengan hari dan jam yang sama ya, sehingga saya bisa monitoring juga nih, memonitoring perkembangan Ibu selanjutnya ya. Jadi untuk sesi konseling sekarang terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih.